Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajwa Sailhan Gibran dengan NIM 221102431375 dari Prodi S1 Manajemen kelas B. Di sini saya akan memaparkan pemahaman-pemahaman apa saja yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1, 2, dan 3. Sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengantar bisnis. Pengantar bisnis merupakan bidang ilmu dasar yang memberikan pemahaman mendasar mengenai bisnis dan mengulas tentang bagaimana organisasi bisnis berupaya mencapai tujuan organisasi dengan melakukan berbagai analisis kegiatan bisnis serta mempertimbangkan lingkungan organisasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis merupakan suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Macam-macam tujuan bisnis yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, 2. Kebutuhan dan keinginan, dan 3. Untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, ada 5 pelaku pembisnis yaitu pemilik atau owner, kreditur, seorang karyawan, penyedia material atau supplier, dan yang paling penting adalah pelanggan. Bisnis juga dibagi menjadi dua, yaitu ada bisnis besar dan bisnis kecil. Perbedaan bisnis besar dan bisnis kecil pada umumnya pemilik bisnis merupakan manajer, organisasinya yang sederhana, pemilik saling kenal dengan para karyawan, dan sering banyak kegagalan. Sedangkan bisnis besar, manajer bukanlah pemilik bisnis, organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, dan jarang ada bisnis yang gagal. Selanjutnya, materi kedua, tanggung jawab sosial dan budaya. Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, kreditur, dan lingkungan atau masyarakat dalam segala aspek operasional perusahaan. Ada 5 macam tanggung jawab sosial dan budaya. 1. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan oleh bisnis adalah dengan cara mengikuti pedoman yang sudah ada, menjaga kualitas produk selalu baik, dan menerima saran yang diberikan pelanggan. Dan tanggung jawab sosial kepada pelanggan oleh pemerintah seperti melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan perusahaan lain, dan pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada pekerja seperti memastikan tempat kerja bagi karyawan adalah tempat yang nyaman, begitupun juga dengan peralatannya. Yang kedua, memastikan tidak ada diskriminasi, dan yang terakhir, kesamaan kesepakatan, tidak ada sara atau pilih. Ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditur. Contohnya, seperti jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Dengan begitu, kreditur akan memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi keuangan. Dan 4. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemegang saham. Kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang dilakukan perusahaan di sekitar lingkungan masyarakat dapat mencemari atau merusak lingkungan. Misalnya dengan polusi udara atau O2 yang berbahaya bagi masyarakat, atau dengan mencemari air karena limbah buangan yang dibuang tidak tepat. Yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Contohnya,
seperti sumbangan kepada masyarakat tidak mampu, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis, dan memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir, bentuk hukum, lingkungan, dan keburukan perusahaan. Pertama, ada badan hukum perusahaan yang dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Perbedaan dari kedua ini adalah badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, dan harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, dan harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu, akan tetapi dalam praktiknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga atau perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian keluarganya untuk menjalankan. Kebaikan perusahaan perseorangan satu, mudah didirikan. Setiap orang dapat mengembangkan usaha milik perseorangan, tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankan. Kedua, modal memulai usaha kecil. Usaha ini dimulai dari usaha kecil-kecilan sehingga tidak perlu modal yang banyak. Ketiga, pengelolaan fleksibel dan bebas manajemen. Perusahaan sangat bebas, pemilik dapat menentukan jam kerja sendiri. Yang keempat, kerahasiaan usaha terjamin. Karena perusahaan dikerjakan sendiri, maka seluruh rahasia sudah tentu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan adalah 1. Pertanggungjawaban tidak terbatas. Maksudnya, jika perusahaan ini memiliki hutang, maka tanggung jawabnya sampai harta pribadi yang dipertaruhkan. Yang kedua, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Ketiga, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Maksudnya adalah umur usaha sangat tergantung kepada keadaan dan sikap pemilik. Selanjutnya, ada perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian pada umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan. Salah satu poin pentingnya adalah menggabungkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk kerjasama di bidang usaha yang diminati bersama. Ada dua jenis perusahaan perkongsian, yaitu perkongsian secara umum dan perkongsian secara terbatas. Kelebihan perusahaan perkongsian adalah lebih banyak modal dapat dikumpulkan, sehingga mudah untuk menambah modal. Yang kedua, lebih banyak keahlian yang diperoleh. Karena dalam pendiriannya banyak orang yang berbeda-beda, dan yang ketiga, umur usaha lebih panjang. Selanjutnya, kelemahan perusahaan perkongsian adalah masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan, bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Selanjutnya, ada perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas adalah kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan. Perseroan terbatas digolongkan menjadi dua, yaitu perusahaan publik dan perusahaan private. Perusahaan perseroan terbatas biasanya memiliki kepemilikan usaha yang ada pada pemegang saham. Tanda kepemilikan biasa tercantum dalam surat saham yang dibeli dalam pasar saham. Dan saham perusahaan perseroan terbatas dibagi menjadi dua, yakni saham biasa dan saham preferred.
Saham biasa yaitu saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatan yang diperoleh dinamakan dividen. Dan individu itu sendiri akan dibayar jika perusahaan memperoleh keuntungan besaran dividen tergantung kepada keuntungan yang diterima saham. Sedangkan saham prefer juga menerima dividen tetapi jumlahnya ditetapkan pada ketika saham itu terjual. Kelebihan dari perusahaan perseroan terbatas adalah tanggung jawab terbatas. Pemilik saham bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Yang kedua, saham perusahaan mudah ditunaikan. Jika pemegang saham ingin menjual akan mudah dan fleksibel. Ketiga, tanggung jawab terbatas. Pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap saham yang lebih mudah memperoleh modal saja. Dan keempat, pengelolaannya lebih profesional. Pemilihan bebas untuk memilih pemimpin perusahaan dari kalangan profesional. Yang terakhir, keburukan dari perusahaan perseroan terbatas. 1. Pendiriannya lebih kompleks. Kedua, 2 kali pembayaran pajak. 3. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. 4. Sukar merahasiakan perusahaan. 5. Dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian materi yang dapat saya pahami dan saya jelaskan di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.